Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Psikologi Pembelajaran Matematika yang beranggotakan yang pertama Sri Ulandari BR Tarigan dengan NIM A1 C221011, yang kedua ada Kai Fidanopi Yosita Aritonang dengan NIM A1 C221019, yang ketiga ada Geza Pesesta dengan NIM A1 C22136, yang keempat ada Ilham Khalik dengan NIM A1 C221048, yang kelima ada Anisah Nabila Hazim dengan NIM A1 1059, yang keenam ada Uci Lusinda dengan NIM A1 C221067, dan yang terakhir ada Neurasikin dengan NIM A1 C221097. Di dalam video ini kami akan membahas materi tentang menjelaskan formasi konsep matematika. Saya akan menjelaskan bagian tentang formasi konsep matematika. A. Pemahaman konsep matematika. Sebelumnya, apa itu konsep matematika? Konsep matematika adalah suatu ide abstrak untuk mengklasifikasikan objek, kejadian, dan kegiatan. Konsep merupakan salah satu dari objek matematika. Dia mengungkapkan bahwa konsep dalam matematika adalah ide abstrak yang meyakinkan orang dapat mengklasifikasikan objek-objek atau kejadian-kejadian ke dalam contoh atau bukan contoh dari suatu objek tertentu. Setelah memahami konsep matematika, kita dapat memahami tentang pemahaman konsep matematika. Menurut Anderson 2001, siswa dinyatakan memiliki kemampuan pemahaman matematis jika siswa tersebut mampu mengikuti makna pesan yang diperoleh dari pengajaran matematika, seperti komunikasi lisan dan grafik serta komunikasi tulis. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anisah Nabila Hazim dengan NIM A1 C221059. Di sini saya akan menjelaskan tentang formasi konsep matematika. Saya ingin melanjutkan penjelasan Ilham, yaitu yang bagian kedua tentang konsepsi dan formasi konsep matematika. Terdapat dua istilah, yaitu konsep dan konsepsi, di mana kedua istilah ini memiliki sifat yang berbeda. Konsep bersifat lebih umum dan dikenal berdasarkan kesepakatan, sedangkan konsepsi bersifat lebih khusus atau spesifik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsepsi diartikan sebagai pendapat atau paham. Konsepsi yang dimiliki seseorang pada dasarnya akan berbeda dengan konsepsi yang dimiliki orang lain, dikarenakan setiap orang memiliki konsep yang berbeda-beda sehingga menimbulkan pemahaman atau cara pandang yang berbeda pula. Terkadang konsepsi yang dimiliki siswa tidak sesuai dengan konsepsi yang dimiliki ilmuwan. Jika konsepsi yang dimiliki siswa sama dengan konsepsi yang dimiliki ilmuwan, maka konsepsi tersebut tidak dapat dikatakan salah. Kemudian sebaliknya, jika konsepsi tersebut tidak sama dengan konsepsi yang dimiliki ilmuwan, maka itulah yang disebut dengan miskonsepsi. Pemahaman konsep merupakan unsur yang penting dalam belajar matematika. Penguasaan terhadap banyak konsep memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dengan lebih baik, sebab untuk memecahkan masalah dibutuhkan aturan-aturan, yang mana aturan-aturan tersebut didasarkan pada konsep yang dimiliki. Pemahaman konsep dikatakan tercapai apabila saat proses berpikir, peserta didik memiliki tingkat pencapaian konsep, yang mana dengan tingkat pencapaian tersebut, peserta didik akan terdorong untuk mencapai tingkat pemahaman yang sempurna. Individu memperoleh konsep melalui dua cara. Yang pertama ada formasi konsep. Formasi konsep menyangkut bagaimana informasi atau materi pelajaran dapat diterima oleh peserta didik. Yang kedua, ada asimilasi konsep. Asimilasi konsep menyangkut bagaimana peserta didik mengaitkan informasi atau materi pelajaran dengan struktur kognitif yang sudah ada. Pemahaman awal yang diperoleh peserta didik seringkali bertentangan dengan konsep yang dikemukakan para ahli. Ketidaksesuaian pemahaman tentang suatu konsep yang benar inilah yang disebut dengan miskonsepsi. Kesalahan dalam memahami suatu konsep merupakan ketidakmampuan siswa dalam mengasimilasi konsep yang dikemukakan para ahli dengan yang mereka temukan, sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang mengakibatkan adanya miskonsepsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang abstraksi dan klasifikasi. Abstraksi adalah sebuah aktivitas berpikir secara sadar akan kesamaan-kesamaan di antara pengalaman-pengalaman kita.
Klasifikasi adalah pengelompokan pengalaman-pengalaman yang mempunyai kesamaan-kesamaan dari hasil abstraksi. Mengklasifikasi artinya mengumpulkan secara bersama pengalaman kita dengan dasar kesamaan. Sedangkan mengabstraksi berarti merubah sikap yang terdahulu sehingga menghasilkan pengalaman baru dengan mengelompokkan suatu objek berdasarkan kemiripan sikap dari suatu kelompok yang telah terbentuk. Hal ini untuk membedakan abstraksi sebagai suatu aktivitas, sedangkan mengabstraksi adalah hasil dari suatu abstraksi. Dan rangkaian aktivitas ini menghasilkan suatu konsep. Konsep terbentuk dari sejumlah pengalaman yang memiliki kesamaan secara umum ketika konsep pertama terbentuk. Bisa mengatakannya sebagai contoh-contoh konsep, sehingga semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan, semakin banyak pula konsep-konsep yang kita punya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sulandara Butarigan, NIM A1C221011. Jadi, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1, yang ketiga tentang penamaan. Bahasa sangat erat kaitannya dengan konsep formasi konsep. Beberapa orang menemui kesulitan untuk memisahkan sebuah konsep dari namanya. Perbedaan antara konsep dan penamaan adalah hal yang sangat penting. Konsep adalah sebuah ide, sedangkan nama konsep adalah sebutan atau sesuatu yang bisa ditulis yang berkaitan dengan ide tersebut. Dan kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antara nama dan konsep itu sendiri karena kaitannya sangat erat. Berhubungan dengan konsep, penggunaan nama dalam menghubungkan suatu objek menolong kita untuk mengklasifikasi, yaitu untuk mengenali suatu benda termasuk ke dalam kelas yang sudah ada. Penamaan dapat berperan secara maksimal, kadang-kadang penting dalam pembentukan konsep baru. Jika nama yang sama muncul dalam pengalaman-pengalaman itu ke dalam suatu pikiran kita dan kemudian mengabstraksi kesamaan intriksinya sehingga membantu kita untuk dapat memisahkan kelompok mereka secara sendiri-sendiri. Perkenalkan, saya Nora Sikin dengan NIM A1C221097. Sebelum ini telah dijelaskan mengenai formasi konsep matematika, abstraksi dan klasifikasi serta penamaan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai komunikasi konsep. Kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan siswa dalam menyampaikan ide matematika, baik itu secara lisan maupun tulisan. Kemampuan komunikasi matematis peserta didik dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran di sekolah. Salah satunya adalah proses pembelajaran matematika. Hal ini terjadi karena salah satu unsur dari matematika adalah ilmu logika yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Maka dari itu, matematika punya peran penting terhadap perkembangan kemampuan komunikasi matematisnya. Komunikasi konsep terdiri atas komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi lisan seperti berdiskusi atau menjelaskan, sedangkan komunikasi tulisan yaitu seperti mengungkapkan ide matematika melalui gambar atau grafik, tabel, persamaan, ataupun dengan bahasa siswa sendiri. Baiklah, dari pernyataan tadi dapat saya ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, abstraksi adalah sebuah aktivitas berpikir secara sadar akan pengalaman kita yang memiliki kesamaan dari hasil abstraksi. Yang kedua, mengabstraksi berarti mengubah sikap terdahulu sehingga menghasilkan pengalaman baru dalam pengelompokan suatu objek berdasarkan kemiripan sifat dari suatu kelompok yang telah terbentuk. Sedangkan mengklasifikasi artinya mengumpulkan secara bersama pengalaman kita berdasarkan kesamaan. Yang ketiga, konsep matematika adalah sebuah pengertian yang abstrak dan merupakan hasil dari kreativitas. Yang keempat, terdapat dua cara untuk membangun konsep, yaitu konsep dapat terbentuk dari pengklasifikasian, contoh-contoh perbuatan, sehingga dapat digunakan untuk membangun suatu konsep. Dan yang kedua, dengan mendengar, membaca, ataupun sebaliknya dengan memberi nama ataupun simbol. Dan yang terakhir, ada dua prinsip dalam mempelajari matematika. Yang pertama, konsep yang lebih tinggi yang dimiliki seseorang tidak dapat dikomunikasikan kepada siswa hanya dengan definisi, melainkan mengatur sedemikian rupa sehingga menemukan jumlah yang cocok. Yang kedua, dalam matematika, contoh selalu mendasari banyak konsep. Ini berarti contoh tersebut harus dikuasai di dalam pemikiran siswa sehingga konsep tersebut dapat dikuasai.